Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan menginformasikan terkait update pencairan bantuan sosial di bulan Desember ini. Nah, bulan Desember ini bisa dibilang banjir bantuan sosial ya. Ada berbagai macam jenis bantuan sosial yang disalurkan di bulan ini dan ada juga beberapa KPM atau warga yang mendapatkan bantuan sosial lebih dari 2 sekaligus di bulan Desember ini. Nah, kira-kira seperti apakah update terbarunya untuk penyaluran bantuan sosial di bulan Desember ini? Entah itu bantuan sosial BLT El Nino. BLT El Nino ini yang banyak sekali ditunggu-tunggu, serta juga ada yang beras 10 kg. Beras 10 kg ini di luar dari BPNT program sembako ya. Dan juga ada PIP atau Program Indonesia Pintar, serta ada juga bantuan sosial usaha pahlawan ekonomi Nusantara atau PENA. Dan juga tentunya bantuan sosial program keluarga harapan dan juga bantuan pangan non tunai atau BPNT. Nah, kepada Bapak Ibu semua yang mau mengetahui terkait update terbaru penyaluran bantuan sosial tersebut, pastikan dinonton video ini sampai habis. Karena di sini saya akan menyampaikan semua jenis bantuan sosial yang saya sebutkan tadi terkait update-nya, sudah sampai di mana progresnya dan seperti apa terkait bantuan sosial atau beberapa jenis bantuan sosial yang belum juga cair, sudah sampai di mana progresnya. Oke, pastikan nonton video ini sampai habis dan beri dukungan dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya, serta diklik subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate terkait bantuan sosial yang selalu saya bagikan di channel ini. Baiklah, langsung saja yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu, yang paling banyak sekali ditunggu-tunggu yaitu bantuan langsung tunai El Nino atau BLT El Nino, yang mana BLT El Nino ini diberikan kurang lebih sama seperti bantuan sosial BLT minyak goreng pada tahun lalu dan BLT BBM sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, kurang lebih sama seperti itu. BLT El Nino ini diberikan di akhir tahun dengan adanya pertimbangan karena adanya fenomena El Nino, sehingga menyebabkan di beberapa daerah kekeringan dan juga bisa menyebabkan kebakaran hutan serta gagal panen, sehingga pemerintah memberikan BLT El Nino ini. Nah, terkait untuk progresnya, terakhir kali saya mendapatkan update-nya, di beberapa daerah ternyata itu sudah ada yang mulai launching penyaluran BLT El Nino. Artinya fix akan cair di bulan Desember ini. Dan insya Allah sebentar lagi karena saat ini sedang proses. Nah, saya juga baru saja berkoordinasi dengan pihak dari PT Posnya. Ternyata untuk surat pemberitahuannya dari pusat terkait BLT El Nino itu sudah ada. Hanya saja untuk BNB address-nya atau BNBA, nama-nama penerima bansosnya, itu belum diterbitkan dari pusat, khusus di wilayah saya ya. Jadi bisa saja di wilayah lain itu sudah ada BNBA-nya. Nah, untuk jadwal penyalurannya kemungkinan besar paling lama di minggu-minggu kedua bulan Desember ini sampai dengan di akhir bulan Desember terkait BLT El Nino ini ya. Dan untuk besaran bantuan sosialnya yaitu sebesar Rp400.000. Ini terbagi menjadi 2 bulan atau alokasi bulan November dan juga Desember. Per bulannya Rp200.000 dan sekaligus diterima totalnya Rp400.000. Syarat untuk mengambil BLT El Nino ini kurang lebih sama dengan pengambilan bantuan sosial PKH maupun BPNT, yaitu biasanya Bapak Ibu akan mendapatkan surat undangan dari PT Pos melalui aparat desa setempat untuk datang di tempat yang sudah disediakan untuk mengambil BLT El Nino-nya. Dan juga di beberapa daerah menerapkan sistem hanya langsung memberitahukan aja ya ke KPM-nya atau melakukan sosialisasi saja kepada masyarakat penerima BLT El Nino. Lalu kemudian KPM tersebut datang di tempat yang sudah disepakati dan jadwal yang sudah disepakati juga. Datang ke sana ambil bansosnya, hanya membawa bukti identitas diri berupa KTP dan apabila diperlukan biasanya membawa kartu keluarga. Oke, kita lanjut ke progres penyaluran bantuan sosial beras 10 kg, yang mana yang kita ketahui di bulan Desember ini ada dilakukan penebalan bantuan sosial, yang mana sebelumnya untuk bantuan sosial beras ini alokasinya itu hanya 3 bulan di tahap 2, yaitu bulan September, Oktober, November. Tapi dilakukan penebalan bansos di bulan Desember ini, sehingga di bulan Desember ini masih diberikan alokasi 1 bulan untuk beras 10 kg. Dan khusus di wilayah kami
itu sudah mulai disalurkan sejak minggu-minggu pertama di awal bulan Desember ini sudah mulai tersalurkan untuk beras 10 kg alokasi bulan Desembernya. Nah, semoga saja di daerah lain juga demikian ya, sudah mulai tersalurkan untuk bantuan sosial penebalan bansos atau bisa dibilang bonus bansos beras 10 kg ini untuk alokasi bulan Desembernya. Apabila belum, Bapak Ibu bisa menanyakannya langsung ke pihak aparat desa atau kelurahan setempat terkait nama-nama penerima bantuan sosial beras 10 kg ini. Karena untuk BNBA-nya khusus di wilayah kami dan bisa jadi ini di wilayah lain juga demikian, BNBA-nya itu langsung dari pihak penyalur yaitu Bulog, PT Pos langsung berkoordinasi dengan aparat desa dan kelurahan masing-masing. Kita lanjut ke bantuan sosial pahlawan ekonomi Nusantara atau bisa dibilang ini adalah bantuan usaha ya atau disingkat PENA. Nah, khusus di wilayah kami untuk bantuan sosial PENA itu hari ini sedang dilakukan penyaluran bantuan sosial PENA. Yang mana PENA ini diberikan untuk KPM yang memiliki usaha atau memiliki potensi usaha ya, ada berencana mau melakukan usaha. Dan untuk BNBA-nya itu ternyata sudah diverifikasi dan divalidasi sejak sebulan yang lalu. Dan bulan ini khususnya per hari ini di wilayah kami sedang dilakukan penyaluran bantuan sosial pahlawan ekonomi Nusantara. Untuk besaran nominalnya yaitu sebesar 5 juta rupiah untuk setiap keluarga penerima manfaat atau KPM. Nah, nanti ke depannya ini akan dilakukan pendampingan dan dimonitoring dan dievaluasi terkait perkembangan usaha KPM ini. Setelah jangka waktu yang sudah diberikan yaitu seperti biasa-biasanya sekitar 6 bulan diberikan pendampingan dan jangka waktu di sana akan dilihat, dimonitoring dan juga dievaluasi apakah di sana KPM ini setelah 6 bulan sudah siap untuk digraduasi. Nah, biasanya setelah 6 bulan dan KPM ini mengalami peningkatan, maka KPM tersebut akan langsung siap digraduasi keluar dari penerima bansos PKH dan juga BPNT sesuai dengan surat pernyataan yang sudah ia tanda tangani di awal pada saat dilakukannya verifikasi dan validasi data. Selanjutnya yaitu bantuan sosial program Indonesia Pintar atau KIP yang seperti ini ya. Nah, informasi yang terbaru terkait PIP ini itu sudah mulai cair mulai dari bulan November kemarin dan masih berlanjut di bulan Desember ini, khususnya di wilayah kami mulai akhir bulan November sampai dengan hari ini itu lagi rame-ramenya penyaluran PIP di Bank Himbara ini untuk jenjang SD, SMP dan juga jenjang SMA. Jadi buat Bapak Ibu yang memiliki anak sekolah yang mana tahun-tahun sebelumnya atau di awal-awal tahun 2023 ini pernah mendapatkan PIP, tidak ada salahnya sekarang Bapak Ibu langsung cek nama anaknya lagi di websitenya yang sudah saya sertakan di sini ya. Langsung cari aja nama anaknya di sana, kemudian masukkan NISN-nya, NIK anaknya juga. Lalu kemudian cek data penerimanya. Nah, di sana ketika muncul namanya itu masuk di dalam daftar penerima yang saat ini cair PIP-nya, maka Bapak Ibu langsung saja berkoordinasi dengan pihak sekolah anaknya. Setelah itu akan diarahkan untuk melakukan pencairan bantuan sosial program Indonesia Pintar di Bank Himbara yang sudah bekerja sama. Selanjutnya itu terkait bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH. Jadi untuk penyaluran update penyaluran bantuan sosial PKH sampai hari ini itu masih berjalan ya, masih disalurkan sehingga Bapak Ibu di beberapa daerah apabila ada yang merasa belum ada namanya dipanggil untuk melakukan pencairan bansos PKH, harap bersabar karena saat ini sedang berjalan dan masih ada waktu sampai dengan akhir bulan Desember ini. Dan kabar baiknya lagi ternyata di bulan Desember ini atau di tahap 4 ini penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan itu ada penambahan validasi base system. Nah, yang mana KPM-KPM ini sebelumnya hanya menerima BPNT program sembako atau bisa dibilang penerima BPNT murni ya. Ternyata di tahap 4 ini namanya juga masuk sebagai penerima PKH. Nah, ini yang terjadi di wilayah saya dan saya rasa di wilayah lain juga banyak yang seperti ini ya. KPM-KPM BPNT murni saat ini juga mendapatkan PKH. Apabila kebetulan Bapak Ibu adalah penerima PKH baru di tahap ini, silahkan ditulis komentarnya di bawah video ini ya, dari daerah mana saja dan bagaimana perasaannya bisa mendapatkan
mendapatkan PKH juga, bantuan sosial yang selama ini Bapak Ibu nantikan. Karena banyak juga yang bertanya di kolom komentar bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan PKH apabila orang tersebut adalah penerima BPNT murni, dan begitu juga dengan sebaliknya. Apabila penerima PKH murni, bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan BPNT. Nah, itu sudah pernah saya bahas di video lain, di video saya sebelumnya. Tapi yang jelasnya di penyaluran tahap 4 program Keluarga Harapan ini itu ada beberapa KPM baru sebagai penerima PKH baru, irisan dari BPNT murni, validasi by system. Selanjutnya untuk update pencairan bantuan sosial BPNT atau bantuan pangan non tunai program sembako. Ini tahapannya kurang lebih sama dengan PKH ya. Saat ini juga masih sedang berjalan dan masih akan berlanjut sampai dengan akhir bulan Desember ini. Sehingga jangan khawatir apabila Bapak Ibu merasa selama ini menerima bansos BPNT dan juga PKH tapi saat sampai hari ini belum juga mendapatkan undangan atau belum diinformasikan untuk datang mengambil bansosnya. Karena masih ada waktu sampai dengan akhir bulan Desember. Semoga saja namanya Bapak Ibu akan terbit di termin berikutnya atau di batch berikutnya, sehingga bantuan sosialnya segera Bapak Ibu terima. Yang terakhir atau yang ketujuh terkait update penyaluran bantuan sosial. Nah, ini yang pernah saya bahas juga di video saya sebelumnya terkait subsidi pemerintah, yaitu rice cooker gratis. Nah, rice cooker gratis ini kurang lebih sama dengan set top box di tahun lalu ya. Itu adalah subsidi dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Dan untuk BNBA-nya itu biasanya setiap desa atau kelurahan akan mendapatkan kuota masing-masing, dan untuk nama-namanya itu ditentukan oleh desa atau kelurahan masing-masing. Tapi terkait realisasinya untuk pembagian subsidi rice cooker gratis ini jadi atau tidak, sepertinya ini 50-50 ya, atau kecil kemungkinannya bisa terrealisasi. Karena pada saat diumumkannya sekitar beberapa bulan yang lalu ternyata telah menuai pro dan kontra dan lebih banyak yang tidak setuju. Nah, sehingga untuk update pencairan bantuan sosial yang rice cooker gratis ini atau subsidi dari pemerintah bisa dibilang kecil kemungkinan bisa cair, dan sampai hari ini juga saya belum mendapatkan informasi kalau sudah ada di daerah tertentu yang ternyata sudah menerima rice cooker gratis ini. Baiklah, sementara itu dulu informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.